Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja, di rumah Tuhan tempat ini, maupun Bapak Ibu yang sedang berlibur di rumah, maupun dimanapun berada secara online, Tuhan Yesus pasti memberkati ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita tujukan kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Haleluya Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat-Nya, untuk berkat Tuhan, untuk setiap pertolongan yang Allah sudah kerjakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan
sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi bersama-sama, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Kau sumber sukacita kami, kami bersyukur Tuhan. Engkau sumber kuatku, sumber sukacita. Seperti pujian ini Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa hari ini yang sulit sekalipun, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kuat kami. Engkaulah sumber berkat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita sebab anugerah Allah besar buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah Engkau beracara atas kami sekalian, karena kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Masih semangat dalam Tuhan, amin, haleluya. Kita masih semangat karena anugerah Tuhan besar buat saudara dan saya. Ku diberi kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dan raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagai kuasa dan raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau merisau hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemudahan, ku bersorak menaikkan, terpujilah Kau Raja.
menaklukkan setiap kutuk yang ada. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan saja pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Setiap musim dalam hidup kita pasti ada. Tapi kita percaya di setiap musim itu Tuhan sediakan berkat. Tuhan sediakan penyertaannya buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu Tuhan.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selama aku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, dia mengenyangkanku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menjaga. Haleluya. Syukur, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sangat menghormati sebuah keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau memandang sangat berharga di mata-Mu setiap kami bagian dari keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa bukti kasih-Mu kepada satu keluarga hingga mujizat pertama-Mu dinyatakan dalam sebuah pesta perkawinan di Kana di Galilea. Dan kami percaya bahwa mujizat-Mu masih berlaku bagi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau sebagai keluarga Allah yang dipersatukan oleh karena kasih-Mu, hari ini terus kami ingin memuji, mengagungkan nama-Mu. Dan tiba saat kami dengar berita firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus-Mu ada di atas hidup kami, supaya memberikan pencerahan, pengertian, sehingga kami mengerti firman yang akan didengar, dan kami akan melakukannya. Dan pada gilirannya kami akan hidup bertumbuh menjadi berkat oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan baik bagi kita. Amin. Haleluya. Di dalam situasi apapun kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta atas kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada bulan Mei ini gereja kita menjadikan sebagai bulan keluarga. Haleluya. Nah, mengapa gereja kita mengambil tema bulan Mei sebagai bulan keluarga, lalu dengan topik yaitu keluarga yang sejahtera di dalam Tuhan, ya. Yang pertama alasannya karena bagaimanapun juga secara rohani kita semua adalah keluarga Allah. Amin.
yang dipersatukan oleh karena kasih Tuhan. Ya. Yang kedua, sebagai keluarga jasmani, tentunya bahwa setiap saudara adalah bagian dari keluarga. Ada orang tua, ada anak, ada menantu, ada mertua dan sebagainya. Dan menjadi kerinduan kita bersama-sama seperti moto dari gereja kita, ya, untuk menjadi keluarga Allah, ya, yang memuridkan, ya, dan mengutus saksi bagi Tuhan. Dan kita percaya terus kita akan menggaungkan salam, semangat, sehat, dan sejahtera. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, tentunya kita akan menghantarkan hati kita, sikap kita kepada pemahaman firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan mengasihi keluarga. Saya ingin bersama-sama mengajak kita merenungkan satu kebenaran. Bagaimana Allah bekerja menyatakan kasih-Nya kepada sebuah keluarga, ya. Dan saya bisa mengatakan bahwa keluarga ini menjadi keluarga percontohan pada sejarah manusia purbakala, kalau saya bisa mengatakan. Dalam sejarah kehidupan manusia, keluarga Nuh adalah keluarga yang patut dicontoh, ya. Oleh karena itu bisa kita nanti membaca di rumah dari mulai kitab Kejadian 6, ya, sampai dengan Kejadian pasal 9. Kita bisa melihat bahwa kitab Kejadian pasal 6 itu menjelaskan, menegaskan bagaimana kejahatan manusia itu sampai kepada Allah, ya. Dan Allah melihat begitu rusaknya bumi karena kehidupan manusia yang begitu jahat. Sampai-sampai Allah menyesal menciptakan manusia. Bahkan saking menyesalnya, ya, dari Kejadian 6 ayat 7 bahwa Allah akan menghapuskan manusia yang diciptanya dari muka bumi. Wow, ya. Tetapi pada saat perasaan Allah demikian, ada satu keluarga, ya, yaitu keluarga Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wah, ya, sementara semua manusia ini jahat, semua manusia ini bobrok moralnya, ada satu keluarga yang berkenan di mata Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Dan kita bisa melihat bahwa tekad Allah itu sudah bulat, ya. Kalau manusia nggak bertobat, maka Dia akan hapuskan dari muka bumi. Dengan sarana apa? Mendatangkan air bah. Itulah dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 7. Ya. Tetapi hati Allah sekalipun geram, murka, sebenarnya Allah masih mengasihi manusia. Sebejat apapun, sejahat apapun manusia, tetap juga adalah ciptaannya, masih diberikan chance, masih diberikan sebuah kesempatan untuk bertobat. Jika manusia bertobat, ya, maka mereka akan diselamatkan. Caranya Allah adalah Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera. Ya. Jadi di musim kemarau, di musim panas, Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera. Bahtera yang sangat besar. Dan saya kira dari para pendapat, ya, orang-orang yang berlatar belakang arsitek yang mengenal Tuhan dan meneliti, ya, kitab Kejadian pasal 6 sampai dengan 9, mereka menjelaskan bahwa inilah kapal yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Wah, luar biasa, ya. Bahkan kapal yang tercanggih, bahkan kapal yang sangat presisi. Apa itu presisi? Ukurannya itu sempurna, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjadi arsitek, menyuruh kepada Nuh buat, ya, dengan material, dengan ukuran
yang Allah langsung suruh untuk Nuh dan keluarganya buat. Ya. Tetapi kita bisa lihat rupa-rupanya bahwa Nuh yang diperintah oleh Allah selain membuat bahtera, mengingatkan berkali-kali orang-orang di sekitarnya, tapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan mereka justru membuli Nuh. Hari gini siang bolong bikin perahu. Bukannya di pantai, bukan di sungai, di gunung, bikin perahu. Nuh ini sudah gila katanya, ya. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya orang-orang yang mau bertobat itu, ya benar, mereka harus tenggelam dan mati oleh karena air bah. Tetapi Allah masih mengasihi. Allah memberikan kesempatan untuk makhluk ciptaan yang lain. Sepasang binatang harus diselamatkan. Wah ya, luar biasa ya. Dan akhirnya air bah itu surut. Dan kita bisa melihat manusia yang diselamatkan itu hanya berjumlah 8 orang. Betul? Ya, Nuh istrinya, 3 anak dan 3 orang menantunya. Itu adalah lagunya ya. Nah, dan binatang-binatang semuanya sepasang. Wah, kalau kita bisa melihat film ini dokumenter, wah luar biasa. Semut sepasang, 2 ekor, jantan dan betina. Gajah sepasang, ya, jantan dan betina masuk ke bahtera itu. Wah luar biasa sekali, ya, luar biasa. Inilah gambaran bahwa Tuhan mengasihi keluarga. Lalu kalau kita bisa melihat, ya, sekarang pertanyaannya berhubungan dengan keluarga Nuh. Mengapa Tuhan mengasihi keluarga Nuh? Saya menegaskan ada 2 kunci di mana Tuhan mengasihi keluarga Nuh. Yang pertama, karena keluarga Nuh benar di mata Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-9, mari kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Kejadian 6 ayat 9, saya mengundang kita berdiri bersama-sama kita membaca, karena ayat 9 ini menjadi ayat fokus kita pada hari ini. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Kita bisa melihat di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, seorang yang benar. Wah, luar biasa ya. Benar di mata Tuhan. Nah, tadi saya menjelaskan bagaimana riwayat hidup dari manusia pada zaman itu, ya. Gimana Tuhan melihat manusia itu kejahatannya besar di bumi. Dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga gambaran tentang bagaimana Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Jadi Allah memandang semua manusia ini tidak ada yang benar di matanya. Tetapi Alkitab menjelaskan hanya Nuh seorang yang benar. Wah, ya. Di dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi dari jutaan orang, kalau saya menyimpulkan, yang sudah ada di muka bumi, hanya ada 8 orang saja yang benar di mata Tuhan.
Berarti itu berapa ya? Hanya 0,00000 berapa begitu kira-kira. Tidak ada 10%-nya. Tidak ada 5%-nya. Tidak ada 1%-nya. Wah, persentase manusia jahat sekali. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan benar di mata Tuhan? Ya. Satu yang menegaskan apa kunci Nuh dan keluarga yang benar di mata Tuhan adalah hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi teologi perjanjian lama langsung melihat sesuatu yang fisikal, yang nampak jelas menjadi gambaran kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa disebut sebagai benar hidupnya di mata Tuhan, itu karena berhubungan dengan apa yang dilakukannya benar di mata Tuhan. Ya. Jadi perjanjian lama menjadi satu ciri, ya, apa yang terlihat oleh mata. Ya. Dan ini sebenarnya bisa dibuktikan baik oleh Allah sendiri maupun oleh manusia. Saya percaya manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi pada waktu itu pasti punya hati nurani bahwa Nuh ini memang benar. Ya. Tetapi hati nurani mereka sudah tumpul masalahnya. Nah, saya percaya Sem, Ham dan Yafet, anak-anak dari Nuh, melihat ayahnya adalah seorang yang benar. Menantu-menantu Nuh pasti tahu bahwa bapak mertuanya adalah seorang yang benar. Karena dari kehidupannya, Nuh melakukan perintah Tuhan. Nah, apa yang kita bisa buktikan dengan apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 22, Alkitab menyatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apa yang dimaksud bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh disuruh oleh Allah membuat bahtera supaya manusia yang bertobat bisa masuk ke bahtera dan diselamatkan dari air bah. Dan yang luar biasa, kalau kita semua membaca dengan baik dari Kejadian 7 ayat 1 ya sampai ayat 24, waduh, maka saya kira kita bisa pastikan memang benar hanya Nuh dan keluarganya orang yang benar di mata Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang taat melakukan perintah Tuhan. Sepertinya kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 24, Nuh itu taatnya itu total. Kehidupan Nuh totalitas bagi Allah. Kenapa? Pertama, disuruh bikin bahtera, ukurannya. Ya ukurannya Allah sendiri yang memberikan. Dan dia buat sesuai dengan ukuran dari Allah. Ya. Coba kita lihat di sana. Ya. Diukur berapa panjangnya, berapa lebarnya. Yang kedua, siapa yang boleh masuk ke bahtera itu? Orang yang bertobat. Udah pasti Nuh dan keluarganya yang benar di mata Tuhan. Bahkan binatang-binatang sepasang tadi. Ya. Lalu kapan bahtera itu ditutup? Kapan nanti air bah surut? Sudah dijelaskan. Dan Nuh melakukannya semuanya persis seperti yang Allah suruh kepadanya. Kalau saudara dan saya mendapatkan perintah dari pimpinan kita, kira-kira bisa persisnya dengan yang disuruh? Pasti saya bisa mengatakan agak jarang. Betul nggak? Sebelum kita taat melakukannya, pasti ada pertanyaan, bos, kira-kira saya harus melakukannya bagaimana? Betul nggak?
kira-kira boleh nggak Bapak pimpinan kalau saya melakukannya begini, karena saya dalam posisi seperti ini, karena saya masih ada di kampung halaman sedang mudik, boleh nggak nanti kalau saya sudah nyampe kembali ke Tangerang saya melakukannya? Kira-kira begitu kan? Tetapi tidak demikian dengan Nuh. Tanpa berbantah-bantah, no reason, tidak alasan apapun juga, Nuh melakukannya semuanya itu. Wah, luar biasa ya. Padahal Nuh sudah dianggap gila, ya, miring oleh kawan-kawannya. Kalau kita melakukan perintah apa yang disuruh oleh pimpinan kita, semua orang kan masih lihat kita waras, sehat, betul? Itu pun agak sulit. Ini di tengah situasi Nuh dianggap gila, dianggap miring, tidak sehat, tapi Nuh tetap hanya memandang kepada Allah yang menyuruh dan dia melakukannya. Dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wow, luar biasa. Rupa-rupanya yang kita bisa lihat, Nuh melakukan perintah Allah sama persis dengan semua yang disuruh oleh Allah untuk melakukannya, karena imannya kepada Allah. Bahkan dalam Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Imanlah yang membuat Nuh dia disanggupkan untuk melakukan perintah Allah. Imanlah yang memampukan Nuh tetap melakukan perintah Allah sekalipun di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, kerabatnya, familinya, tetangganya yang tetap melakukan kejahatan. Kalau saya bisa istilahkan, Nuh ibarat ribuan ikan di laut. Meskipun lingkungan atau airnya mengandung garam yang sangat tinggi, namun ikan tersebut tetap rasanya tetap tawar. Betul tidak? Ada di antara kita yang suka ikan. Ikan dari laut. Kalau pergi ke pantai, saya ini orang pantai, karena rumah saya hanya 1 kilometer dari pantai. Coba cicipi air laut. Asin tidak? Wah, asin luar biasa. Tapi apakah ikan kakap waktu Bapak Ibu goreng, ya, atau kepala kakap waktu dibikin kuah begitu, apakah asin? Tidak, tetap tawar. Lain kalau dibikin ikan asin, betul? Iya. Tidak. Demikianlah kehidupan Nuh. Nuh tidak terpengaruh, Nuh tidak ikut hanyut dalam kejahatan sahabat-sahabatnya, dalam kejahatan tetangganya, tetapi dia tetap menjaga imannya, kehidupannya, sehingga apa? Dia melakukan perintah Allah, dan ini yang menjadi satu ukuran dia benar di mata Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang belajar dari kehidupan Nuh. Manusia dari hari ke hari sedang menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang hatinya bengkok. Ada banyak pikirannya yang salah. Ada banyak perbuatannya yang moralnya sudah bejat, menjauhkan diri dari Allah. Biar kiranya kita, ya, memang tetap mengasihi mereka, tetap bergaul dengan mereka, tapi kita tidak akan terpengaruh dan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Amin. Karena kita memperkuat iman kita dalam Tuhan. Nah, kunci yang kedua, kenapa Tuhan mengasihi keluarga Nuh, bukan hanya keluarga Nuh penerima Tuhan, tapi yang kedua bergaul dengan Tuhan.
Kembali ke kitab Kejadian pasal 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu sangat dekat dengan Tuhan. Nuh selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Memang kalau kita membaca dari kitab Kejadian 6 sampai dengan 9, sepertinya di situ tidak dijelaskan secara tersurat bagaimana Nuh berdoa kepada Tuhan, betul? Ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada komunikasi, dialog interaktif, komunikasi dua arah di antara Allah dengan Nuh. Dan ini menjadi gambaran bahwa Nuh selalu bergaul dengan Tuhan. Kalau di antara saudara dikatakan bergaul erat dengan tetangganya, begitu kira-kira, karena ada komunikasi dengan tetangganya, entah ngobrol, entah buka pintu dari rumah mau keluar, Pak, kok baru kelihatan? Nah itu ya, Bu, gimana masa apa hari ini? Dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan akan hidup menjaga hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Seperti Nuh. Karena dia bergaul dengan Tuhan, tekadnya bulat, hanya menyenangkan hati Tuhan. Walaupun disuruh-suruh seperti orang gila, bikin bahtera di atas gunung, nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada laut, nggak ada pantai, tapi karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, dia melakukannya. Gambarannya seperti seorang pendamping, suami atau istri dalam kehidupannya. Karena istri berusaha ingin menyenangkan hati suaminya. Sekalipun repot, dia memasakkan menu yang disukai oleh suaminya. Walaupun mungkin bumbunya habis, dia putar otak. Bukan hanya putar tangan, bukan hanya putar kaki, putar otak. Diracik, cari YouTube, menu, rupanya kalau pengganti jahe bisa ini pakai lengkuas, begitu ya, bisa ini supaya sedap, begitu kira-kira ya. Supaya hitam bukan hanya pakai pakai kecap, bisa pakai kunci. Kalau di Jawa Timur tahu itu kunci, ya. Lerak tahu itu, yang biasanya bikin rawon. Kayak rawon itu agak hitam. Nah, saya ingin memberikan dorongan kepada semua kita, setialah bergaul akrab dengan Allah, karena Ia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam kitab Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Yang saya senang kata-katanya itu luar biasa ya. Di sana istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Nuh punya istri satu, anak-anaknya 3 orang, punya istri masing-masing juga 1. Nah itu ya, tidak disebutkan plural atau jamak ya. Anak-anakmu dan istri-istrimu nggak ada di sana, ya. Atau istri-istri anak-anakmu nggak ada di sana, ya. Luar biasa. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan memperhatikan, ya, kehidupan orang-orang yang bergaul akrab dengannya, ya. Ini menjadi satu prinsip umum sebetulnya. Biasanya kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan, siapa yang diperhatikan pertama? Paling orang yang terdekat, betul nggak? Kalau Bapak Ibu punya sebuah hadiah, siapa yang akan dibagi pertama hadiah itu? Pasti orang yang terdekat. Ya. Lalu kalau ingin mengajak makan traktir, siapa yang diajak makan traktir? Sahabat. Ya. Kalau di luar lingkaran keluarga biasanya, sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang dekat, yang akrab dengan kita, betul nggak?
Saya hampir-hampir nggak pernah lihat ya ada seorang yang berdiri di jalan lalu bilang, Pak, sini ikut saya yang mau saya traktir di restoran. Nggak ada sepertinya, betul nggak? Nggak ada. Pasti yang terdekat dengannya. Demikianlah hati Allah juga mau peduli ya kepada orang yang bergaul akrab dengannya. Kalau kita membaca di Alkitab, melihatnya Abraham bergaul karib dengan Tuhan, diperhatikannya. Daud bergaul karib dengan Tuhan, diperhatikannya oleh Tuhan. Siapa lagi? Semua yang bergaul akrab dengan Tuhan pasti dipedulikan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan kita? Secara prinsip rohani Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi manusia yang melakukan kejahatan pada zaman Nuh. Dan Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dalam Allah ada kasih, tetapi juga ada penghukuman. Dalam Allah ada anugerah, tetapi juga ada keadilan. Dan kita bersyukur diingatkan kembali hari ini. Seperti pesan dari Yohanes 3, 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Itu artinya Allah memberikan kesempatan buat semua manusia, kepada semua orang, untuk bisa melihat dirinya. Supaya apa? Benar di mata Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan kesempatan Allah itu diberikan melalui Yesus Kristus, anak tunggalnya yang diutus bagi kita. Dan pada waktu kita menyadari kehidupan kita, lalu kita datang percaya kepada Tuhan, minta ampun, dan kita diselamatkannya. Dan janjinya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesempatan yang Allah berikan bagi kita, anugerah yang berlimpah-limpah. Dan tentunya saudara dan saya tidak akan sia-siakan. Dan kita percaya kepada Allah, dan kita akan masuk kepada bahteranya Allah yang akan menyelamatkan kita dari air bah itu. Amin. Dan kita bersama-sama mengarungi samudra raya kehidupan ini, dan kelak akan sampai di surga yang mulia kalau Tuhan perkenankan kita menghadapnya. Haleluya. Air bah yang memenuhi bumi ini tidak akan menenggelamkan kita, sebab Tuhan Yesus adalah nakoda dari bahtera itu. Amin. Dia tidak akan pernah salah jalan. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui aku. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena dia berasal dari sorga, tinggalnya di sorga, tahu sorga. Jadi yang menunjukkan jalan yang benar, yang tepat adalah Tuhan yang berasal dari sorga. Kalau saya ngomong, ayo ikut saya, pasti masuk surga, belum tentu akan percaya, sebab saya belum pernah ke surga, betul? Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakannya, akulah jalan kebenaran hidup, yes, hanya Dia jalan menuju ke surga. Biar kiranya kita akan menjadi bagian dari keluarga yang mengasihi Tuhan, yang kita percaya sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga hari ini kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap keluarga yang diselamatkan olehnya. Haleluya. Kita akan nyusul keluarga Nuh,
masuk dalam bahtera itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi nakoda bahtera itu dan mengarungi samudra raya. Kita akan melewati air bah dari kehidupan kita sehingga kita kelak akan sampai di surga. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Syukur bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Kau mengingatkan kami supaya kami belajar menjadi orang-orang yang yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Tuhan Kau mengasihi hidup kami. Semua kami yang sudah dengar berita firman Tuhan hari ini, Engkau akan ingatkan terus menerus bahwa besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak menghendaki hidup kami binasa, justru percaya dan kami akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka pintu bahtera-Mu yang luar biasa untuk kami masuk dan kami mengarungi samudra raya kehidupan ini Tuhan. Dan kami akan melewati air bah yang dahsyat itu dan kami diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan hari ini. Seraya kita berdoa, sebelum kita akan bersama-sama makan roti dan minum anggur dari sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudus merupakan sakramen yang dilaksanakan oleh gereja sidang jemaat Allah minimal 1 kali 1 bulan dengan tujuan mengingat kembali kematian Tuhan Yesus atas kayu salib. Dia telah bangkit pada hari ketiga, menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita. Mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Merupakan lambang tubuh dan darah dari Tuhan. Dengan darahnya kehidupan kita disucikan. Dengan tubuhnya yang terluka menderita, hidup kita ditebus dari dosa. Biarlah janji dari firman Tuhan bahwa perjamuan kudus adalah materai perjanjian baru sebagai tanda sebentar lagi Tuhan akan datang pada kali kedua menjemput kita gerejanya. Firman Tuhan mengatakan dalam tiap-tiap orang menguji dirinya, baru setelah itu makan dan minum dari anggur perjamuan itu. Saya ingin memberikan kesempatan setiap kita datang kepada Tuhan. Mari datang, tunduk dengan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ambil waktu yang terbaik untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang berbicara, meyakinkan kami kembali bahwa Tuhan mengasihi kami sebagai keluarga. Kami adalah bagian dari keluarga. Secara jasmani kami bagian dari keluarga kami. Secara rohani kami adalah keluarga Allah. Tuhan terima kasih, Engkau tidak memandang siapakah kami. Tapi waktu kami percaya, kami ingin belajar menjadi orang yang hidup berkenan di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Dan kami akan berkomitmen untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam doa-doa kami, dalam perenungan firman Tuhan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melakukan perintah-perintah-Mu karena kami mengasihi Engkau. Dan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah kami akan mandunggal menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya
bahwa sebentar lagi Engkau akan datang untuk menjemput kami gereja. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami, kehidupan kami. Dilayakkan untuk makan roti dan anggur perjamuan kudus. Biar sementara kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang sedang ada di kampung, di kota, di desa, asal mereka sedang mudik Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Sementara kami akan menyiapkan dengan roti dan anggur, biar kami akan menikmatinya Tuhan. Sehingga dengan sikap menghormati tubuh dan darah-Mu, maka kami akan diberkati oleh perjamuan kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, Minggu 1 Mei 2022, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nanti saya minta kepada Bapak Willy maju ke depan untuk mengedarkan perjamuan kudus. Nanti sambil kepada yang pengerja memuji Tuhan, lalu Bapak Mas Dara membagikan kepada jemaat. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari angkatlah roti dengan tangan ke atas, sementara cawan anggur akan diletakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya
menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan kehidupan kita dari dosa? Amen. Mari kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Oh, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Dia. Oh, terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Inilah pujian, syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini secara online. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ini tangan yang kami angkat sebagai tanda bahwa kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan peduli atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau memperhitungkan tekad bulat hidup kami yang ingin hidup sesuai dengan perintah firman-Mu, yang hidup benar di mata-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami. Tidak mudah kami melakukan itu di depan-Mu ya Tuhan, oleh karena dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu datang kepada kami, supaya kami menjaga iman kami tetap benar di mata-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami akan terus bergaul akrab dengan Engkau, menjalin komunikasi dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan. Di hati kami hanya ada Yesus. Di dalam kehidupan kami hanya ada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih. Tangan yang kami angkat sebagai tanda kami menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berdaulat menjadi penolong hidup kami. Berdaulat seutuhnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdaulat menjadi sumber kehidupan kami. Dan kalau ada Tuhan umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang memiliki kebutuhan, bahkan Tuhan, sesuatu yang sangat utama, yaitu kebutuhan akan Tuhan, Juru Selamat. Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan akan menyatakan kemenangan-Nya atas kehidupan kami, sehingga bagian keluarga kami akan menjadi keluarga yang sejahtera di dalam Tuhan, karena tangan Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan penjagaan dari Tuhan sendiri yang akan dinyatakan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan ada. Kapanpun kami ada Tuhan, Tuhan selalu ada. Dan saat kami membutuhkan Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkatilah ya Tuhan
Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Biar kiranya hati kami terus akan melekat dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi, kami akan belajar mengasihi Tuhan sepenuh hati kami, segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati sekarang kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini merupakan minggu pertama di bulan Mei 2022. Sudah menjadi sebuah komitmen kita bersama bahwa kita akan menaikkan doa syukur pada hari ini. Syukur yang pertama adalah karena anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita mensyukuri hal itu, kita diselamatkan karena anugerah. Yang kedua, ucapan syukur secara jasmani tentunya bahwa kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita hidup, menjalani kehidupan ini. Dan secara khusus doa kita sepanjang bulan Mei akan menjadi keluarga yang sejahtera di dalam Tuhan. Ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan yang akan diberikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya bahwa persembahan ini bisa dimasukkan ke amplop persembahan kalau ada yang memberikannya secara langsung atau ditransferkan ya melalui rekening BCA atas nama Gereja GSJ Citaraya ya, singkatannya GSJ Citaraya nomor 0230999494 ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk hari ini. Ada yang mengembalikan persepuluhan minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Malaki 3:10, bawalah seluruh persembahan itu ya ke dalam rumah Tuhan, supaya persediaan makanan di rumahku, kata firman Tuhan. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Amsal 11:25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Mari kita akan berdoa sekali lagi, dan Bapak Ibu bisa nanti maju ke depan untuk menyampaikan persembahan-persembahan yang ada, bisa dimasukkan ke kantong atau ke kotak, persilakan ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya, kami belajar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan menjadi bagian yang dikasih oleh Tuhan dalam proses menjadi keluarga yang sejahtera. Tuhan, kami berdoa, kami ingin Tuhan bersyukur untuk segala berkat jasmani yang Tuhan berikan, oleh keuangan, pekerjaan, bisnis, apapun juga yang dilakukan. Bahkan karena gangguan, halangan fisik, usia tidak bisa melakukan pekerjaan, tetapi Tuhan, Engkau masih mencukupi memenuhi kehidupan kami, karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Hari ini mulai akan dikembalikan persepuluhan, persembahan-persembahan, misi pembangunan seterusnya Tuhan. Persembahan syukur, biarlah Tuhan baik diberikan secara manual, dimasukkan kotak persembahan di gereja, maupun transfer. Biar Tuhan, kami berdoa, kiranya kami akan berikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, dan Tuhan akan memberkatinya. Tuhan, terima kasih sementara ada jemaat yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, tetapi belajar untuk setia, jujur mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sementara menyampaikan persembahannya, perkenankanlah saya menyampaikan pengumuman kita selama sepekan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari warta Jemaat yang sudah dikirimkan ke WA grup gereja, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang sepekan ini, secara khusus biasanya dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat itu banyak kegiatan, ya. Ada kegiatan komunitas temu orang percaya hari Rabu, lalu ada Kopas On, ya, komunikasi pastoral online, ada visitasi kunjungan, lalu ada malam puji doa onsite hari Jumat, ya. Dan secara khusus oleh karena dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri, maka semua kegiatan di tengah minggu itu diliburkan sementara waktu, dan ini menjadi waktu kebersamaan keluarga, ya. Dan oleh karena juga pemerintah sudah memberikan cuti, begitu ya, cuti libur Idul Fitri, jadi gereja memberikan kesempatan supaya ada kebersamaan lebih dekat lagi, ya. Yang jarang makan bersama, ya, dengan keluarga, buatlah jadwal makan bersama, ya. Tidak harus di luar rumah, di dalam rumah pun bagus, ya, seperti itu, ya. Sekali-kali makan bakso bersama di luar, begitu ya, makan mie ayam dan sebagainya, ya. Lalu bisa tamasya, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Eropa, ke Bali, ya, yang terdekat juga banyak, ya. Dekat gereja kita ada danau juga yang bisa dinikmati juga. Haleluya, ya. Puji Tuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhan aja sekalian, ya, sesuai dengan kemampuan, ya. Yang terpenting itu di pikiran kita. Kalau kita merasakan ini cukup sekalian, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita ada ibadah jam 8 pagi di gereja, ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, biar kiranya saya ingin menyampaikan salam untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di kampung, di kota, di desa masing-masing asalnya yang sedang mudik, ya. Jadi yang sedang pulkam, sampaikanlah kalau ada bagian dari keluarga Bapak Ibu yang masih merayakan Hari Idul Fitri, sampaikanlah dari gembala dan segenap jemaat Tuhan GSI Citaraya, selamat Hari Raya Idul Fitri, ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, ya, sebab Tuhan mengasihi kita semuanya, ya. Biar doa kita, gembala dan jemaat yang masih setia ada di Tangerang, ya, mendoakan Bapak Ibu bisa kembali dengan baik juga, ya, sampai ke Tangerang kembali, ya. Puji Tuhan, nikmatilah waktu kebersamaan dengan keluarga di sana, ya, seperti itu, ya. Jadi biarlah kalau waktunya libur, ya benar libur, jangan waktunya libur pikirannya kerja sekalian, ya. Atau sebaliknya, ya, sedang kerja pikirannya libur. Nah, jadi kalau mau kerja sungguh-sungguh, bisnis sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, liburan sungguh-sungguh, tidur sungguh-sungguh. Saya kalau tidur sungguh-sungguh sekalian, ya, sangat sungguh-sungguh, ya. Makanya saya ingin memastikan kalau sedang ada kegiatan acara di luar tanpa ibu ayah istri saya ikut, saya bisa bertanya kepada teman sekamar, dan tentunya bapak-bapak atau laki-laki, Bapak mendengkur nggak tidurnya? Nah, begitu kira-kira, ya. Kalau dia nggak mendengkur, saya bilang persilakan dulu Bapak untuk tidur. Karena saya kalau tidur sungguh-sungguh, saya bilang gitu, ya, begitu kira-kira. Oh, sama Pak. Kalau begitu berarti kita bersama-sama mulai tidurnya, begitu, ya. Nah, ini menjadi satu keasikan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu anugerah berkat dari Tuhan, ya. Jadi karena ada banyak orang yang tidurnya nggak mendengkur, berdoa begini, Bos saya. Tuhan, kok ini enak banget bisa pulas tidurnya, begitu, ya. Padahal dia utangnya banyak, begitu, ya. Doanya begitu. Kok Tuhan kasih saya juga mendengur supaya pulas, katanya, begitu, ya. Nah, gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, ya. Itulah indahnya hidup dalam Tuhan. Biarlah doa saya selalu gembala sidang terus Bapak Ibu sehat,
ya, dan melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah kita akan mengembalikan hormat pujian bagi nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami semakin mantap mengikuti Engkau. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, di penghujung ibadah ini, kami menyatukan hati kami berdoa bersyukur untuk bangsa negara kami. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Tuhan, kami berdoa memberikan keamanan, perlindungan bagi bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan untuk perjalanan mudik, oh Tuhan, yang besar-besaran dilaksanakan dalam tahun ini. Biar Tuhan Engkau akan tolong. Kami berdoa menyerahkan buat pemerintah, untuk aparat kepolisian yang menjaga, yang mengatur lalu lintas. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kampung-kampung, kota-kota, desa-desa. Biarlah mengalami suasana kekeluaran yang indah oleh karena kasih Tuhan dicurahkan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang kembali ke asal mereka, baik kota, kampung, desa mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menjadi berkat bagi keluarga besar yang ada di sana. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu. Biar Tuhan, kami berdoa menjadi gereja yang bernilai, gereja yang berluas kerajaan Allah, gereja yang menjangkau keluarga Allah, untuk dijadikan sebagai murid Tuhan dan saksinya. Dan Tuhan, kami berdoa jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan segenap umat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan dari bayi hingga orang dewasa ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau memperhatikan diri mereka, peduli. Dan Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka. Jika ada yang mengalami sakit, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan dinyatakan menjadi sehat dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu, biar Tuhan akan menyertai kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan akan dilayani Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah Yesus namanya, dan persekutuan pemberdayaan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat